Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zulkaidah pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Kali ini kita akan belajar tentang teks negosiasi. Dengan indikator pembelajaran kita adalah pola penyajian teks negosiasi. Baiklah, sebelum kita memulai materi tentang pola-pola penyajian teks negosiasi, ada baiknya kita ketahui dulu pengertian dari teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berbentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari kesepakatan di antara pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Sedangkan struktur teks negosiasi terdiri dari 3, yaitu orientasi atau disebut juga dengan pembuka. Yang kedua adalah isi yang terdiri dari pengajuan dan penawaran. Sedangkan yang ketiga adalah persetujuan atau disebut juga dengan penutup. Orientasi berupa pembukaan yang akan memulai proses permintaan atau pengajuan di dalam bernegosiasi. Untuk struktur isi yang terdiri dari permintaan yang mencoba untuk mendapat kepentingan yang diinginkan dari penawar. Kemudian penawaran berarti mencoba memberikan balasan setimpal dari kepentingan yang diajukan. Nah, untuk pemenuhan, langkah yang diambil untuk mencoba menghindari kesenjangan antara permintaan dan penawaran di dalam teks negosiasi. Sedangkan pada struktur yang ketiga yaitu persetujuan yang merupakan konstruksi sekaligus solusi yang tercipta melalui negosiasi termasuk pembelian jika negosiasi adalah mengenai jual beli atau penutup kesepakatan yang formal berupa memorandum atau perjanjian kesepakatan hasil dari negosiasi. Berikutnya adalah ciri-ciri dari teks negosiasi. Yang pertama, memiliki partisipan. Contohnya, pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Pada beberapa teks negosiasi untuk memecahkan konflik bisa terdapat partisipan ketiga yang berperan sebagai penengah, pemandu, atau perantara. Ciri yang kedua adalah terdapat kepentingan yang berbeda dari pihak yang terlibat, yaitu berisi pengajuan dan penawaran dari pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Yang ketiga, adanya kesepakatan yang dapat disetujui
oleh semua pihak sebagai hasil negosiasi. Dan yang keempat, terdapat ungkapan yang bersifat persuasif atau membujuk atau mengajak. Sekarang kita akan lanjutkan dengan pola penyajian teks negosiasi. Nah, bagaimana pola penyajian teks negosiasi tersebut? Perhatikan slide berikut. Pola yang pertama merupakan negosiasi dialog, yaitu penyajian teks negosiasi. Dalam pola ini diwujudkan dalam bentuk dialog yang menggunakan kalimat langsung. Pola yang kedua adalah teks negosiasi berbentuk narasi atau disebut juga dengan cerita pendek. Pola ini menyajikan teks negosiasi dengan gabungan narasi dan dialog kalimat langsung. Sedangkan pola yang ketiga adalah teks negosiasi yang disajikan melalui surat. Misalnya surat lamaran pekerjaan atau surat penawaran kepada perusahaan. Demikianlah materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.